Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur pada sore yang indah ini. Kita boleh bersama di tempat ini untuk kita boleh bersatu hati dan kita datang ke hadirat Tuhan. Marilah kita serahkan hati kita dan marilah kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menyanyikan, menyenangkan hatimu. Kita undang untuk bangkit berdiri. Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, hatiku ingin menyenangkan-Mu. Ya Bapa, pada sore hari yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, karena Tuhan sudah boleh persatukan kami, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami mau menyerahkan Tuhan, jalannya ibadah ini Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu, dari awal sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah ibu-ibu, pada sore hari ini, marilah kita meninggikan nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Mari kita nyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama
Silahkan duduk ibu-ibu. Mari kita memberikan yang terbaik. Mari kita memberikan rasa syukur kita atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Untuk itu mari kita mengangkat pujian, ku bawa korban syukur. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Ibu-ibu kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang makasih, yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami agungkan dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Bapa pada sore hari ini dalam ibadah komisi wanita ini, kami mempersembahkan yang terbaik yang kami peroleh daripadamu Bapa. Sebagian dari harta kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan kami Engkau berkati, sucikan, kuduskan, supaya menjadi dupa yang harum di kerajaan-Mu di muka bumi ini, terutama di GKPI Citerep. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Baiklah ibu-ibu, mari kita mempersiapkan hati kita. Dan biarlah pada saat ini hati kita rindu akan firman-Mu. Dan biarlah hati kita dipenuhi oleh roh-Mu. Mari kita mengangkat pujian, Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap.
Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur karena kesempatan Engkau berikan kepada kami lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan diri kami masing-masing untuk dikenyangkan melalui firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, membimbing kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan hari ini dapat kami pahami dengan baik dan sungguh-sungguh memberkati kami semua. Tuhan, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, mari kita membaca 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dengan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya itu sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, kiranya kita semua menikmati firman Tuhan dengan tema melayani melalui dana. Nah, pasti
ketika kita sudah berbicara tentang dana, maka ini selalu ada kaitannya dengan uang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini tentang prinsip memberi, tujuan memberi, dan juga berkat memberi. Nah, firman Tuhan begitu kaya dalam menguatkan, meneguhkan kita, sehingga walaupun dalam masa-masa kesulitan, dalam masa-masa COVID saat ini, kita tidak berhenti untuk melayani melalui apa yang ada pada kita. Karena segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Nah, saudara, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Prinsip memberi yang pertama adalah kasih karunia. Saudara terkasih dalam Tuhan, kasih karunia Allah adalah akar dan sumber dari segala kebaikan yang ada di dalam diri kita. Kita bersyukur karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan hidup kita melalui Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, maka kita menjadi seorang pribadi yang sungguh berharga di mata Tuhan. Kita menjadi berguna. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan jika kita dijadikan berguna, maka Allah menghendaki supaya kita berguna bagi orang lain dan siap sedia untuk melakukan pekerjaan baik dalam hal apapun yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita memahami bahwa kebaikan yang ada pada diri kita pun itu adalah kasih karunia dari Allah. Dia yang sudah menyelamatkan kita, dan oleh karena kemurahannya pun kita diberikan satu tugas yang mulia selama kita hidup, yaitu kita hidup untuk menjadi berkat. Nah, saudara, inilah kesalehan yang sejati yang dimiliki oleh setiap kita, orang yang sungguh-sungguh percaya. Kita melakukan pekerjaan yang baik dengan cara yang benar jika kita memberikan diri kita pertama-tama kepada Allah. Ya, kita dapat melakukan pekerjaan yang baik kalau pertama-tama kita menyerahkan diri kita terlebih dahulu, karena inilah kehendak Allah bagi kita semua. Nah, saudara, ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah sukacita. Orang-orang Makedonia adalah contoh orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Orang-orang Makedonia adalah orang-orang yang sedang mengalami kesusahan besar. Mereka sangat bersusah hati oleh karena pergumulan yang menimpa hidup mereka. Tetapi kesusahan hati itu tidak lanjut berkepanjangan, karena mereka tahu bahwa Allah yang memberkati kehidupan mereka, sehingga meskipun mereka ada dalam pelbagai penderitaan dan pergumulan, mereka ada dalam kesulitan yang besar, bahkan dikatakan bahwa mereka ada dalam keadaan yang sangat miskin, tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, mereka memiliki sukacita yang melimpah di dalam Kristus. Mereka mengalami keadaan yang buruk sebagai orang-orang Kristen karena mereka diperlakukan tidak adil dan mereka jatuh miskin. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang membuat mereka bangkit? Yang membuat mereka bangkit dari kesulitan hidup adalah karena sukacita besar yang mereka miliki di dalam Kristus yang telah menyelamatkan hidup mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan, mereka tetap memberi walaupun di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, saudara, ini menjadi contoh yang baik bagi kita semua sebagai orang yang percaya. Saya tahu ibu-ibu, saudara terkasih dalam Tuhan ada dalam kesulitan besar. Kita semua mengalami dampak pandemi COVID-19. Semua orang mengalami kesusahan. Pemerintah pun berusaha bekerja keras bagaimana caranya untuk membangkitkan ekonomi di tengah-tengah bangsa kita. Dan untuk masa-masa sekarang ini bukan satu hal yang mudah untuk mendapatkan uang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi mari kita juga menyadari bahwa sampai hari ini Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Sampai hari ini kita masih menikmati kecukupan. Sampai hari ini kita bisa makan dan minum. Dan yang paling penting, kita bisa menikmati hidup yang merupakan anugerah Tuhan.
Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tetap bersukacita meskipun dalam keadaan yang sulit, karena kita percaya bahwa Tuhan kita yang besar sanggup untuk menolong kita. Maka dengan kekuatan inilah kita tetap mau berbagi dari apa yang ada pada kita. Dengan satu keyakinan bahwa Allah juga pasti akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Allah juga yang akan mencukupi kekurangan yang sedang kita alami saat ini. Saudara, jadi kesusahan, kesulitan bukanlah alasan untuk kita tidak memberi. Prinsip yang ketiga adalah menurut kemampuan. Bahkan dikatakan melampaui kemampuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata jemaat yang ada di Makedonia, mereka memberi lebih dari apa yang diharapkan. Maka Paulus sangat bersyukur melihat bahwa ternyata di tengah-tengah masa yang sulit itu tetap masih ada kasih sayang yang bersinar di antara orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa dalam kita melihat kesusahan, penderitaan yang sedang dialami oleh orang-orang di sekeliling kita. Seberapa dalam kita mengerti apa yang sedang terjadi. Saudara, kita bersyukur karena dalam masa-masa ini masih banyak orang yang tergerak untuk memberikan dukungan, memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka mari kita juga bulatkan tekad kita dalam satu kebersamaan, khususnya dalam persekutuan di Komisi Wanita. Kita sungguh-sungguh dalam penyerahan diri sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, pemilik hidup kita, sehingga itu yang akan membuat kita mampu untuk melakukan apa yang harusnya kita lakukan di tengah-tengah masa yang sulit. Saudara, bahkan kita bisa memberi melampaui kemampuan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian prinsip yang keempat adalah rela dan ikhlas. Ini bagian yang penting. Memberi dengan sikap yang bersedia. Memberi dengan sikap yang berkenan, melepaskan, menyerahkan apa yang ada. Dan disertai dengan keikhlasan berarti tanpa mengharapkan imbalan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang biasa kalau kita memberi sesuatu kepada sesama kita, kepada orang lain, lalu orang lain itu juga membalas. Apalagi ketika dia membalas apa yang kita lakukan lebih dari apa yang pernah kita berikan kepadanya. Saudara, itu sesuatu yang biasa. Itu bisa dilakukan dalam bentuk persahabatan kita, solidaritas kita dengan sesama. Saudara, semua orang yang di luar Tuhan pun bisa melakukan hal yang sama. Dalam ikatan persahabatan yang kuat, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling memberi satu dengan yang lain. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memberi dengan rela dan ikhlas ini sampai pada titik di mana kita tidak mengharapkan sesuatu dari apa yang kita berikan. Kalau kita ada dalam ikatan satu persahabatan, sudah menjadi sesuatu yang biasa bahwa pemberian kita itu akan suatu hari itu akan dibalas. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi kita mau belajar yang lebih dalam tentang sebuah kasih yang memberi. Lepaskan apa yang ada pada kita, serahkan apa yang ada pada kita tanpa memandang bulu. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan tanpa kita mengharapkan imbalan. Istilahnya kalau kita memberi, jangan pilih-pilih. Jangan pilih kasih, ya, dan berilah dengan segala keikhlasan supaya melalui pemberian itu kita tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian prinsip yang kelima adalah memiliki komitmen yang kuat. Nah, saudara, ini adalah bagian penting dari cara kita memberi. Maksud baik itu tidaklah cukup. Kita melihat orang mengalami kesulitan hidup, kita punya maksud baik. Tidak cukup hanya sampai di situ, tapi maksud baik itu disertai dengan cara pelaksanaan, cara mempraktekkan yang tepat sasaran. Maka perlu kita doakan, perlu kita renungkan sungguh-sungguh kepada siapa kita akan memberi. Kalau kita memberi kepada orang yang sama ekonomi dengan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan tidak boleh, ya. Atau justru kita malah memberi lebih banyak kepada orang kaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Prinsip yang diajarkan di sini adalah bagaimana kita memberi, dan itu tepat sasaran di mana betul-betul orang itu membutuhkan pemberian kita. Saudara, pernahkah saudara memberi sesuatu sampai orang yang menerima itu berlinangan air mata? Karena apa? Dia sungguh-sungguh merasakan apa yang diberikan itu adalah sesuatu yang sangat berguna. Maka ini membutuhkan komitmen yang kuat. Ya, istilahnya bukan untuk sekedar mencari kesenangan, ya, saya senang maka saya kasih, saya suka sama kamu, saya bersahabat dengan kamu maka saya kasih. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini, dalam hal komitmen ini, kita mau belajar memberi yang tepat sasaran, yang betul-betul orang yang membutuhkan. Saudara, dan firman Tuhan katakan bahwa seorang berkomitmen dia akan menyelesaikan pekerjaan ini. Artinya pemberian ini akan tuntas, tidak setengah-setengah hati. Dalam ketulusan, saudara, 5 hal ini yang perlu kita renungkan dalam hal memberi. Dan tujuan kita memberi adalah, yang pertama itu adalah untuk pelayanan kasih. Namanya untuk pelayanan kasih, pelayanan kepada sesama, berarti bukan untuk kita mendapatkan penghargaan, bukan saat kita memberi supaya orang kenal kita, bukan saat kita memberi lalu kita dihargai, tapi bagaimana ini adalah sebuah pengorbanan, sebuah pengabdian yang membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu. Maka kasih Tuhan itu juga yang kita bagikan kepada sesama. Itulah pengabdian yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang berdosa. Dia menyerahkan segalanya untuk kita, dirinya sendiri dia korbankan semua karena kasihnya yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka demikianlah kita bagikan kasih itu kepada sesama sebagai wujud pelayanan terbaik kita selama kita masih ada di dalam dunia ini. Jadi tujuan untuk memberi bukan supaya kita dikenal oleh orang lain, bukan supaya orang lain menghormati kita, menghargai kita, tapi bagaimana kita sungguh-sungguh memiliki motivasi bahwa ini adalah sebuah pelayanan. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk saling membantu agar ada keseimbangan. Saudara, ini bagian yang penting. Dan satu hal yang perlu kita catat, kita memberi bukan kepada orang yang malas, tapi kita memberi kepada orang yang susah, orang yang miskin. Saudara, nah perlu kita renungkan sungguh-sungguh bahwa dalam konsep keseimbangan ini bukan berarti kita membiarkan orang malas gak usah kerja, terus kita aja yang kerja, lalu apa yang menjadi hasil kerja kita bagikan supaya ada keseimbangan. Saudara, bukan seperti itu, tapi betul-betul kita melihat bahwa ada orang yang dengan segala kemampuannya sudah dikerahkan, tetapi dalam kemampuan, dalam segala keterbatasan, ternyata dia tidak mampu dan tetap ada dalam kesulitan yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kepada merekalah kita berbagi, ya, supaya ada keseimbangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Meskipun dalam masa-masa sulit saat ini, lihatlah sekeliling, ya, lihatlah sekeliling. Banyak jiwa yang menanti. Pelayanan kasih kita dinantikan oleh dunia ini. Ketika kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik tanpa kasih, itu adalah bohong. Tapi ketika kita memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, tapi betul-betul kita membuktikan kasih Tuhan yang sudah kita alami, kita bagikan kepada sesama, maka itu pasti akan dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, oleh orang-orang yang sedang membutuhkan. Berapa banyak orang yang saat ini sedang membutuhkan uluran kasih. Mari kita hadir untuk menjadi berkat, saudara, dan jangan pernah khawatir bahwa hidup kita selama kita melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, kita tidak akan pernah dibiarkan. Berkat dalam memberi yang pertama adalah kita mengalami menjadi seorang yang kaya dalam kemurahan. Saudara, pernahkah saudara berpikir atau merencanakan, saya mau banyak memberi, banyak beramal supaya saya jadi kaya, supaya Tuhan berkati? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru teladan jemaat yang ada di Makedonia, saudara, mereka tidak mengatakan bahwa waktu mereka memberi, mereka menjadi kaya secara materi, ya. Kehidupan mereka ya semakin baik,
secara ekonomi, tapi justru mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena apa? Justru mereka kaya dalam hal kemurahan hati. Mereka kaya dalam hal belas kasihan terhadap sesama. Dan inilah penyerahan sejati seorang percaya. Bukan mengejar harta. Tapi kalaupun itu Tuhan berikan, percayakan kepada kita, maka marilah kita memberi yang terbaik kepada sesama yang membutuhkan. Sehingga kita dapat merasakan sukacita yang melimpah saat kita betul-betul memberi dengan kasih. Dan ada kekayaan yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak di dalam Tuhan. Kekayaan itu ada dalam hati kita. Kekayaan secara rohani. Saudara, itu hal yang perlu kita renungkan. Ya. Nah, berkat yang berikutnya adalah tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan. Saudara, itu berarti cukup. Allah yang menyertai kita, Allah yang Immanuel, Dia selalu ada memberikan apa yang terbaik bagi kita semua. Saudara yang kasih oleh Tuhan, maka nantikanlah apa yang Tuhan buat, karena Dia selalu memberikan, tidak lebih dan tidak kurang. Itu cukup buat kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan yakini pertolongan Tuhan yang akan kita alami di masa-masa hari ini sampai hari-hari yang akan datang, bahkan sampai selamanya. Tuhan yang hidup akan menyertai kita dan tetap akan memberkati kita semua. Sekali lagi, jangan pernah khawatir, jangan pernah sedih dan kecewa ketika kita mau berbagi kepada sesama. Karena apa? Tuhan menyiapkan berkat bagi kita. Kita menjadi cukup dan juga kita menjadi kaya dalam kemurahan. Kalaupun satu saat kita ada dalam kesulitan ekonomi, saudara, tapi kita tetap akan merasakan sukacita yang melimpah. Karena apa? Kemurahan hati yang selalu ada di dalam diri kita. Nah, kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita untuk terus menjadi berkat di sepanjang hidup yang kita lalui. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Kami boleh diingatkan lagi bahwa betapa hidup kami berharga di mata Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, dan sungguh kami bersyukur karena kasih Tuhan yang ajaib. Karena kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau menolong kami. Kasih yang Engkau berikan kepada kami mendorong kami untuk kami melihat dunia yang membutuhkan kasih Tuhan. Sehingga ketika kami hadir untuk sungguh-sungguh menyatakan peduli kasih, menyatakan pelayanan kasih kami bagi sesama. Sehingga kasih-Mu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami juga. Terima kasih Tuhan, pakailah kami untuk terus menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berserah kepada Tuhan. Haleluya, amin. Baiklah ibu-ibu, pada sore hari ini kita akan mengakhiri ibadah Komisi Wanita. Kami undang untuk ibu-ibu boleh bangkit berdiri. Dengar seruannya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi Dia melihat, kerja semampumu tak menuntut.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penghiburan kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami segenap penata-layan mengucapkan Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.